Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-8. Dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60, demikian bunyi firman Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menerangi hati kami untuk kami memahami setiap kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi terang bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salah satu ciri orang yang dewasa rohani adalah ia dapat mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya, seperti yang dituliskan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Stefanus adalah contoh seorang yang mempunyai kedewasaan rohani. Ketika dia akan meninggal, Stefanus masih memiliki waktu berdoa untuk orang-orang Yahudi yang melemparinya dengan batu. Stefanus adalah tokoh terkemuka gereja mula-mula. Dia adalah salah satu dari 7 diaken yang pertama. Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, seperti tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-5. Selain itu, Stefanus juga penuh dengan karunia dan kuasa, dapat mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8. Tuhan memakai Stefanus sebagai pengkhotbah dan pembela iman Kristen yang terkemuka. Stefanus berani mempertanggungjawabkan imannya kepada orang-orang yang menanyakannya. Dia tidak takut melakukan pembelaan di hadapan mahkamah agama Yahudi. Stefanus berbicara panjang lebar tentang hubungan Israel dengan Allah. Dari sejarah perjanjian lama, orang Yahudi terus-menerus menolak pesan Allah dan pesan Allah melalui nabi-nabinya. Dan bahwa mahkamah agama telah menolak Mesias, Putra Allah. Karena pernyataan dan khotbahnya yang tajam di depan sidang mahkamah agama Yahudi, para pemimpin agama itu tidak tahan mendengar perkataan Stefanus. Lalu ia diseret keluar, dilempari batu, dan dibunuh. Namun Stefanus tidak gentar sedikit pun menghadapi kematiannya. Dia telah menjadi martir pertama Kristen, seorang diaken gereja mula-mula. Stefanus setia sampai mati. Bahkan ketika akan meninggal, dia masih berdoa untuk orang-orang Yahudi yang melempari batu. Stefanus tidak benci dan tidak berdoa untuk membalas dendam agar Tuhan menghukum mereka.
Stefanus justru mengucapkan kata-kata yang sama dengan perkataan Tuhan Yesus pada saat di kayu salib. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34a, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu ketika ia meminta pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Stefanus adalah seorang yang mau mengampuni seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kematian Stefanus tidak pernah sia-sia, namun memberikan dampak bagi perkembangan sejarah gereja. Seorang bapak gereja, Tertullianus, menyatakan, darah para martir adalah benih bagi gereja. Kematian Stefanus juga melahirkan seorang pemimpin gereja. Salah seorang adalah Rasul Paulus, seorang pemimpin gereja terbesar sepanjang sejarah. Sebelumnya, Saulus atau Rasul Paulus adalah salah satu orang yang berperan dalam kematian Stefanus. Namun hal ini menjadi salah satu penyebab pertobatan Rasul Paulus. Ketika kita diperlakukan orang lain dengan tidak adil, jahat, dan tidak menyenangkan, mari kita belajar mengampuni mereka dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pengampunan adalah sebuah tindakan sukarela untuk melepaskan kebencian, kemarahan, atau balas dendam terhadap seseorang yang telah menyakiti kita. Pengampunan tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri, karena membawa kedamaian, ketenangan, dan pembebasan dari emosi kita yang meledak-ledak atau kemarahan. Memang mengampuni bukan hal yang mudah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Manusia sering membuat kita sakit, namun Tuhan mengajari kita untuk tetap bangkit dan menjadi berkat dengan cara mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat dan pengajaran melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami terus belajar mengampuni kepada orang-orang yang telah menyakiti kami. Kami belajar dari teladan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus, agar kehidupan kami ini dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, dan kami terus dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau memberkati ya Tuhan untuk seluruh aktivitas kami pada hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau buat kami berhasil. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang sedang ada di dalam pergumulan, kesulitan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terimalah berkat Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau senantiasa, dan biarlah pada pagi hari ini damai sejahtera Tuhan, kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.